Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Selamat siang, Bapak Taufik, selaku dosen dari mata kuliah Sistem Operasi. Izin di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan tugas proyek akhir dari mata kuliah Sistem Operasi sendiri. Di sini kami memilih proyek dengan tugas yaitu membuat jurnal. Nah, untuk jurnalnya sendiri kami membuat judul sebagai analisis performa penjadwalan proses dengan metode FIFO, SJF, dan round robin. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri adalah Rizky Aprilia Enestri Utomo dengan NIM akhiran 12. Selanjutnya ada Saudara Ferry Anggoro dengan NIM akhiran 146. Selanjutnya ada Saudara Denny Nurmanzaki dengan NIM akhiran 165 dan yang terakhir adalah Saudari Resti Ramadhani dengan NIM akhiran 147. Mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan yang akan diawali oleh Saudara Deni. Oke, Silahkan. untuk pemilihan topik dari analisis performa penjadwalan proses Vivo, SJF, dan round robin ini, kami mempunyai alasan, yaitu kami ingin memahami algoritma terbaik untuk meningkatkan performa dalam skenario multitasking. Karena kan penjadwalan proses ini kan sangat penting ya dalam apa namanya kecepatan untuk menjalankan suatu program. Jadi hal ini akan mempengaruhi langsung kepada pengguna. Lalu kami juga ingin memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pengembang sistem dan administrator. Jadi ketika mereka ingin memilih penjadwalan proses, itu udah ada referensi eh, perbandingannya yang terbaik untuk sebuah studi kasus itu yang mana. Nah ini. Nah dan tujuan penelitian kami ingin membandingkan efisiensi antara Vivo, SJF, dan round robin Deni, berdasarkan maaf, metrik kinerja. Apa? ini belum Apa aja? Maaf, ya screen bisa. belum turun. Ada interupsi? Belum di ini nggak kelihatan di layarnya jurnalnya. Oh, jurnalnya belum. Lah, bisa share screen nih? Maksudnya belum Udah ke share bawah screen, tapi atau belum memang keluar. stay di situ? Oh ya, siap. Nah, kita lanjut saja ya. Nah, untuk latar belakangnya seperti ini. Kami ingin membandingkan efisiensi Vivo, SJF, dan round robin berdasarkan metrik kinerja. Yang kedua adalah kami juga ingin merekomendasikan algoritma terbaik untuk berbagai skenario sistem informasi modern, sistem operasi modern. Oke. Lalu untuk rumusan masalah. Nah, ini kan ada beberapa rumusan masalah yang harus diidentifikasi. Nah, beberapa rumusan masalahnya itu seperti ini dan tujuannya sudah saya jelaskan. Lalu untuk tinjauan pustaka nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin bisa lanjut. Untuk tinjauan Oke. pustaka akan dijelaskan oleh Mbak Resti. Nah, di tinjauan pustaka ini sendiri isinya mengenai dasar-dasar teori yang nantinya akan kita gunakan seperti yang pertama ada apa itu sistem operasi sendiri dan apa itu penjadwalan proses. Lalu di poin kedua ada algoritma yang kita gunakan. Yang pertama ada algoritma first in first out atau biasa disebut FIFO. Next, Dan. Nah, Ibu. Lalu yang kedua ada shortest job first atau SJF. Nah, di SJF sendiri ada dua, yakni SJF non-preemptif dan SJF preemptif. Lalu yang terakhir ada algoritma round robin. Untuk eh, dasar teori sendiri mungkin hanya itu saja. Dilanjutkan dengan metode dan hasil penelitian yang kami lakukan. Oke, untuk metode atau perancangan dari uh, penelitian kami ini, kami melakukan pengumpulan data melalui berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen yang relevan yang
yang relevan membahas mengenai scheduling ini sendiri. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasan. Nah, untuk dalam penelitian ini kami melakukan analisis dari ketiga teknik scheduling tersebut seperti Vivo, SJF, dan round robin dengan dua studi kasus. Yang pertama yaitu menggunakan eh, studi kasus tanpa waktu kedatangan atau jadi proses datang tuh bersamaan. Lalu studi kasus yang kedua kita menggunakan waktu kedatangan yang beragam, yang berbeda. Nah, untuk perbandingannya perbandingan performa antar proses atau antar teknik scheduling akan dilakukan melalui perhitungan waktu tunggu atau waiting time. Waiting time dihitung melalui eh, proses tersebut dikerjakan di waktu apa. Jadi dilihat dari selisih kedatangan dengan waktu yang di saat dia mulai dieksekusi, maka akan dihasilkan waktu waktu tunggunya. Nah, apabila terdapat proses yang apa namanya proses kedatangan tuh berbeda, misal dia tuh proses pertama datang tapi dia tertunda dan dia akan dikerjakan setelah melalui beberapa proses, maka akan dihitung dari proses yang pertama tadi, dia diselesaikan pada waktu apa, dihitung selisih dengan proses proses setelahnya dieksekusi. Nah, dari sana akan didapatkan waktu kedatangan. Oke. Untuk turnaround time atau waktu penyelesaian, kita akan menghitung melalui lama Untuk jaringan Mas Ferry, disconnect. Maaf, disconnect. ya. Nah, jadi untuk turnaround time atau waktu penyelesaian, kurang lebih di setiap proses sama, kita hanya menghitung dari penjumlahan antara waktu penyelesaian dengan waktu tunggu yang telah kita hitung sebelumnya. Oke. Lalu kita akan membahas mengenai performanya dari tiap 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 tipe scheduling. Yang pertama yaitu Vivo. Di Vivo sendiri di studi kasus tanpa waktu kedatangan, eh, ke bawah Denny, sedikit ke bawah, dihasilkan rata-rata waktu tunggunya mencapai 57 ms, sedangkan waktu penyelesaian yaitu 89 ms. Nah, selanjutnya untuk studi kasus Vivo yang menggunakan waktu kedatangan di sini dihasilkan rata-rata waktu tunggu yaitu mencapai 62 ms yang cenderung lebih lama dibandingkan dengan waktu kedatangan yang sama. Eh, dan rata-rata waktu penyelesaian mencapai 90,6 ms ya, yang tentu juga lebih lama dibanding yang waktu kedatangannya yang sama. Nah, oh ya, sebelumnya saya akan menjelaskan Vivo sendiri. Vivo sendiri itu seperti namanya, first in first out. Di sini dia tuh mengeksekusi proses itu berdasarkan waktu kedatangan. Jadi waktu sebuah proses datang, maka akan diselesaikan terlebih dahulu. Jadi yang datang terlebih dahulu, yang dieksekusi terlebih dahulu, yang diselesaikan terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya untuk metode SJF. Nah, di sini metode SJF tersendiri memiliki dua dua tipe apa? Ya, dua tipe yaitu yang non preemptive, yang mana non preemptive itu dia tuh eh, oke, untuk dasar SJF sendiri, SJF itu dia mengeksekusi sebuah proses yang memiliki burst time yang lebih kecil. Nah, lalu untuk non preemptive sendiri dia akan menyelesaikan sebuah proses. Jadi dia tuh tak ada penundaan. Jadi dia benar-benar dari proses yang memiliki burst time yang kecil. Nah, untuk ini kan ada dua, non preemptive dan preemptive. Nah, sedangkan yang preemptive sendiri, SJF preemptive, dia tuh eh, melihat waktu kedatangannya. Jadi ketika sebuah proses mengeksekusi dan ketika selama waktu eksekusi terdapat proses yang datang akan dibandingkan waktu burst time-nya atau waktu waktu eksekusi dia. Dan apabila waktu eksekusi
dari proses yang sedang dikerjakan dengan proses yang baru saja datang, ternyata proses yang baru datang lebih kecil, maka waktu waktu eksekusi yang lebih kecil akan dieksekusi terlebih dahulu, dan proses yang sedang dieksekusi memiliki waktu eksekusi yang lebih lama, maka akan ditunda dan akan dieksekusi eh, selanjutnya, di batch selanjutnya. Oke, di sini kita akan melihat performa dari SJF non-preemptive dengan studi kasus tanpa waktu kedatangan. Didapatkan rata-rata waktu tunggu mencapai 50 ms atau millisecond, dan rata-rata turnaround time yaitu atau waktu penyelesaian yaitu 82 ms. Sedangkan dengan non-preemptive dengan studi kasus dengan waktu kedatangan dia mencapai 52 ms, dan rata-rata rata-rata waktu penyelesaian mencapai 84 ms, yang cenderung eh, coba ke atas Denny, kita ya kurang lebih lama, karena karena terdapat arrival time, dia tuh sedikit memiliki kompleksitas dalam melakukan pengeksekusian. Jadi dia terdapat sedikit selisih mencapai 2 ms. Oke. Selanjutnya saya akan bahas mengenai SJF preemptive. Nah, SJF preemptive di sini dengan studi kasus tanpa waktu kedatangan, dia kurang lebih sama dengan non preemptive, karena benar-benar arrival time-nya tuh sama, jadi dia tuh ya kurang lebih sama sih di eksekusinya, waktu eksekusinya. Oke, selanjutnya untuk studi kasus dengan waktu kedatangan di sini terlihat eh, rata-rata waktu tunggunya cenderung lebih cepat dibanding yang non preemptive, karena dia tuh bisa memprioritaskan proses dengan waktu lebih singkat, jadi lebih efisien gitu. Dan dengan rata-rata waktu penyelesaian juga cenderung lebih cepat, yaitu mencapai 79,2 ms. Oke, selanjutnya saya akan bahas mengenai metode round robin. Nah, metode round robin di sini sebuah proses akan dieksekusi tergantung dengan quantum time atau ya quantum time. Nah, quantum time di sini dia tuh setiap proses akan diberikan waktu selama quantum time, atau untuk kasus kita kali ini kita menggunakan 15 second quantum time. Jadi dia akan dieksekusi secara berurutan sesuai dengan waktu kedatangan. Namun dia tuh dieksekusi selama 15 detik dari tiap proses. Kurang lebih seperti itu. Jadi bergantian gitu. Nah, di sini hasil perhitungan yang kami dapatkan yaitu kita mendapatkan rata-rata waktu tunggu mencapai 92 ms, dan rata-rata waktu penyelesaian 120 ms. Nah, berdasarkan performa tersebut dapat kita lihat eh, dapat kita bandingkan dengan SJF. Coba Denny ke SJF. Di SJF cenderung hampir 2 kali lipat performanya lebih lambat dibanding SJF non preemptive. Nah, sedangkan Vivo kita lihat di Vivo eh, bahkan Vivo cenderung lebih cepat dibandingkan round robin. Oke, selanjutnya ke bawah. Saya rasa cukup untuk hasil dan pembahasan. Untuk kesimpulannya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu eh, Rizky Aprilia. Yes. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum ke kesimpulan, di sini ada poin analisis perbandingan. Coba naik ke atas sebentar, Den. Nah, di sini analisis perbandingan itu sebenarnya udah ada ya hasilnya dari tiap-tiap algoritma di situ, karena udah kami kasih keterangan bagaimana hasilnya. Cuma di analisis perbandingan ini lebih dijelaskan lagi gimana hasil perhitungan dari algoritma menggunakan Vivo, penjadwalan proses menggunakan Vivo, menggunakan SJF non preemptive ataupun juga SJF preemptive, dan yang terakhir menggunakan SJF round robin. Jadi di analisis perbandingan ini bisa
dibaca bahwa nanti isinya adalah penjelasan mengenai apa kekurangan, apa kelebihan seperti itu. Selanjutnya untuk kesimpulan ke bawah. Nah, kalau kesimpulan ini, kesimpulan dan saran berisikan tentang hasil akhir atau kesimpulan yang bisa kita dapat dari pembahasan tadi. Bagaimana kita menjawab dari tujuan yang sudah dirumuskan di atas, sehingga nanti tujuan-tujuan itu bisa terjawab dan kesimpulannya bisa didapatkan. Kemudian juga terdapat saran untuk penelitian selanjutnya, saran atau keinginan dari kami untuk penelitian selanjutnya itu ingin bagaimana, yang pasti ingin penelitian dilanjutkan dengan lebih baik lagi. Seperti itu. Contohnya, penelitian pendatang dapat melibatkan analisis variasi kuantum time pada round robin untuk menentukan nilai optimal sesuai dengan jenis beban kerja yang dihadapi. Seperti itu untuk isi dari kesimpulan dan saran. Nah, untuk daftar pustaka ini ada beberapa jurnal yang memang kita jadikan referensi untuk jurnal kami yang saat ini kami susun. Itu itu mungkin mungkin itu saja presentasi kurang lebihnya garis besar dari jurnal yang sudah kami buat. Selanjutnya kami akan memberitahu bagaimana kontribusi kami dalam pengerjaan jurnal ini. Mungkin bisa dimulai dari saya untuk kontribusi teman-teman dalam pengerjaan jurnal ini kurang lebih sebenarnya hampir semuanya dikerjakan bersama-sama ya karena sistemnya kita kerjain di Google Docs jadi siapapun bisa edit dan kita bisa pantau nih siapa yang udah edit dan apa materi yang belum diedit. Jadi untuk penentuan topik, penentuan tema kita lakukan bareng-bareng gitu. Terus untuk apa namanya pembagian tugasnya kan itu udah ada Vivo, kemudian SJF kita bagi menjadi dua, non preemptif dan preemptif. Kemudian ada round robin. Nah, untuk saya sendiri, saya bertugas untuk menganalisis yang berkaitan dengan round robin. Seperti itu. Selanjutnya mungkin dari teman-teman. Oke, Coba saya. untuk Oke, Mbak Resti dulu. eh, Nah, cocok. kontribusi saya di sini yang pasti saya mendapatkan bagian untuk penjadwalan proses di menggunakan algoritma first in first out. Jadi ya jangan studi kasusnya dan juga mencari literatur untuk dijadikan landasan teori dalam saya menentukan maupun saya menyelesaikan eh, apa studi kasus ini. Mungkin dilanjut Denny. Jadi, untuk kontribusi saya terhadap proyek akhir ini adalah saya di bagian SJF. SJF lebih tepatnya ke SJF non preemptif. Lalu juga saya juga menyusun dasar teori untuk SJF dan mencari referensi. Nah, untuk selanjutnya mungkin Bang Ferry. Oke, untuk kontribusi saya sendiri di sini saya mengerjakan metode scheduling yaitu SJF, yang lebih spesifiknya yaitu SJF preemptive. Di sini saya mengumpulkan informasi dari berbagai literatur mengenai bagaimana metode ini bekerja, terus dari apa perhitungan dari rata-rata dan waktu tunggunya berdasarkan kompleksitasnya seperti yang kita kan menggunakan dua studi kasus tanpa waktu kedatangan dan dengan waktu kedatangan. Saya rasa itu saja sih kontribusi saya. Oke, baik. Jadi Bapak untuk kontribusi dari teman-teman sendiri sangat banyak dan kami saling melengkapi karena seperti yang sudah saya bilang mengerjakan jurnal ini di Google Docs. Jadi siapa kami berempat bisa saling edit, kemudian saling mengumpulkan jurnal-jurnal yang relevan dan menyusun jurnal ini dengan baik secara bersama-sama. Jadi kesimpulannya jurnal ini kami buat dengan penuh kerjasama dan tanggung jawab. Mungkin itu saja presentasi dari proyek akhir kami, yaitu jurnal
terkait analisis performa penjadwalan proses menggunakan algoritma FIFO, SJF, dan round robin. Eh, Mungkin dari teman-teman ada tambahan atau tidak sebelum saya tutup? Sepertinya tidak. Atau Mas Ferry, Mbak Resti, Ya, aku cukup sih. cukup. Oke, baik. Oke. Kalau begitu, terima kasih Bapak Taufik atas kesempatannya sudah menyaksikan presentasi proyek akhir kami. Kami berempat mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan jurnal ini. Kami menyadari bahwa jurnal ini masih jauh dari kata sempurna sehingga kami berharap untuk Bapak bisa menyampaikan kritik maupun saran yang dapat membangun agar jurnal ini bisa lebih baik lagi. Itu saja presentasi kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.